semuanya bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengajak kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai sikap penanaman cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Semuanya boleh berdiri. Ya, oke. Sudah? Sudah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya boleh duduk kembali. Semuanya sudah semangat untuk belajar? Semangat? Harus semangat? Harus semangat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran inti, Ibu akan menerangkan gambaran materi yang akan kita pelajari. Hari ini, misalkan Ibu tanya ya, Ibu tanya, apakah kalian pernah mengalami peristiwa yang tidak bisa kalian lupakan? Misalkan pas hari ulang tahun, atau pas sakit, atau pernah pergi liburan. Ada yang pernah pergi liburan? Pernah. Pernah. Apa yang kalian ingat pas liburan? Kami makan soto, Bu. Kami jalan ke kebun binatang, Bu. Atau kami pergi ke tempat yang ada tamannya, Bu. Siapa yang pernah? Tadi ada bilang pernah. Pernah liburan? Pernah. Ya, Bu. Kami pergi ke Tembilahan, Bu. Jumpa ini. Ada naik odong-odong, Bu. Sudah ada gambarannya? Nah, hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia yang judulnya membuat karangan narasi. Membuat karangan narasi. Dari tulisan yang Ibu tulis, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang bertanya, Ibu yang bertanya sama kalian. Iya. Coba dari tulisan Ibu yang di atas ini, yang mana yang menurut kalian belum paham? Yang mana? Semuanya sudah paham nih? Belum. Membuat karangan narasi. Belum. Bu, mau tanya? Ah, mau tanya? Boleh? Iya. Angga, mau tanya apa? Iya. Adalah maksudnya sebuah karangan yang ditulis oleh seorang penulis
pulang kuliah. Ibu pulang kuliah jam 3. Dari Tembilahan, ibu sendiri sampai dengan Sungai Lubar itu awan mulai gelap. Ya kan? Awan mulai gelap tandanya mau Hujan. iya, mau hujan. Sampai di Parit Rumbia, ibu kehujanan. Saat itu hujan lebat, petirnya pun berdentum-dentum. Jadi dalam hati ibu berkata, kalau diteruskan jalan, ibu takut kena sambar petir. Jadi ibu memutuskan untuk berteduh di suatu warung. Itu sekitaran jam 4. Jadi berteduhlah ibu di situ menunggu hujannya reda. Sekian lama kan, sekitar 1 jam ibu menunggu, tidak juga berhenti hujannya. Jadi ibu memutuskan terus jalan. Hujanlah ibu tadi kan, kedinginan, menggigil. Akhirnya ibu sampai di belokan Teluk Sungka, ibu jumpa Pak Jurai. Pak Jurai pun pulang dari kuliah. Kan cerita pengalaman ibu. Pengalaman pas ibu kuliah, pas pulang kuliah. Kehujanan. Kalau mungkin dari kalian, Bu, bagaimana tadi kata Angga? Bagaimana cara membuat karangan narasi? Ya kan seperti itu kan Angga? Bahasa Inggris, what artinya? Apa? Ya, apa benar. Kemudian W yang nomor 2. Bu artinya? Who are you? Siapa? Where? W yang ketiga di mana? When? Kapan? Why? Kenapa? Ini kamu tanyakan. Dan 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir 1H. H1 artinya artinya bagaimana. Jadi kalau kita mau membuat sebuah karangan narasi, yang pertama kita tentukan apa di sini, masalah apa yang akan kita ceritakan, atau dari pengalaman kita yang paling kalian ingat tuh pengalamannya apa? Kami sakit Bu, misalkan. Jadi kalimatnya, seminggu yang lalu saya sakit, saya demam. Kemudian siapa di sini orangnya. Jadi siapanya? Kalau dalam bahasa ceritanya aku, berarti ya dia sendiri, orang pertama. Kalau dia menceritakan orang lain, berarti orang kedua. Berarti judul ceritanya. Yang kedua siapa, berarti orangnya. Di mana kita bercerita? Kalau kita sakit, berarti kita apakah di rumah sakit tempatnya atau di rumah. Bu, saya sakit. Seminggu yang lalu saya sakit di rumah. Seperti itu. Kalian bisa bercerita. Jadi kalau mau menyusun ceritanya tuh sesuai dengan patokan 5W1H, ingat apa? Cerita apa yang kalian ingin sampaikan? Siapa itu kan kita. Berarti cerita tentang kita tadi. Kemudian di mana? Di mana tempatnya? Kapan? Kalau liburan kan tempatnya di mana dia liburan? Bisa ke Tembilahan, ke Jambi, Pekanbaru, yang dekat-dekat. Kemudian kapan? Kapan ini kan menunjukkan waktu atau tanggalnya kalian pergi. Ya kan? Misalkan tahun lalu Bu, misal 21 Januari 2022. Misalkan tahun lalu ya kan? Kemudian kenapa? Misalkan dalam kita liburan itu terjadi sesuatu hal. Misalkan terjatuhkah? Atau kita lagi di taman sedang takjub melihat taman, tiba-tiba kita masuk lubang kakinya. Kenapa kita bisa masuk lubang kakinya? Karena tidak hati-hati, tidak lihat ke bawah, gitu kan? Bercerita, kalian tulis saat di taman, karena tidak hati-hati, aku kakinya termasuk lubang dan terjatuh. Boleh menggunakan bahasa kalian. Dan yang terakhir, bagaimana setelah terjatuh saya pun menangis. Boleh. Sudah paham cara mengembangkan sebuah cerita? Apa ini kan ceritanya tentang apa? Misalkan liburan atau sedih, bahagia, ya kan? Siapa tuh kita ya? Kita yang bercerita. Di mana tuh? Di mana tempatnya? Apakah kalau kita bercerita tentang diri kita sedang sakit, kalau tidak di rumah berarti di rumah sakit. Yang kedua kapan?
Kapan kejadiannya? Seminggu yang lalu atau 2 hari yang lalu? Dan kenapa kita sakit? Mungkin karena kami bermain di cuaca yang panas. Boleh. Kan kenapa sampai sakit? Kemudian bagaimana solusinya? Kita berobat atau minum obat atau periksa ke dokter. Sudah paham cara mengobatinya? Patokannya 5W 1H. 5W tadi apa? What, ya kan? What, who. Kemudian where, when, why, dan how. How artinya apa? Semangat ya? Coba ibu tanya. When artinya apa? Kapan? When? Kapan? Iya, kapan. Kalau who artinya apa? Bagaimana? Siapa? Who siapa? Who are you? Bagaimana kamu? Sudah paham? Selanjutnya ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok 4 orang. Boleh 5 orang. Berarti kita ada. Kelompoknya berdasarkan barisan mejanya. Barisan mejanya, ya. Yang depan aja yang disatukan. Yang depan aja. Nah, boleh bawa kursinya. Boleh bawa kursinya. Disatukan tuh. Nah, bawa kursinya. Satukan aja. Jadi tugasnya sekarang ibu beri tugas membuat karangan narasi berdasarkan pengalaman hidup. Nah, jadi kan ibu suruh kalian sudah duduk berdasarkan kelompok. Jadi ibu minta kalian berdiskusi, menentukan judulnya apa, ceritanya tentang siapa, tentang gimana gitu, siapa, kenapa, dan bagaimana. Sudah bisa. Jadi tugasnya di sini membuat karangan narasi berdasarkan pengalaman hidup. Kan kalian sudah berempat nih. Tugasnya sekarang berdiskusi menentukan judulnya pertama apa. Sampai selesai akhir ceritanya apa. Kalau misalkan saja kan akhirnya dia sembuh dengan minum obat misalnya kan. Jadi masing-masing kelompok ada satu karangan narasinya. Nanti kalau sudah selesai tampilkan ke depan. Siapa di antara berempat yang mau membacakan di depan? Membacakan karangan yang akan kalian ceritakan. Ya, sudah paham? Sudah. Ya, ibu berikan kalian waktu untuk mengerjakan. Boleh sekarang kerjakan dan saling berdiskusi. Sama kemarin waktu jam
Ya, yang jelas hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu akhiri, assalamualaikum.